tafsir kali ini adalah tafsir tematik atau tafsir mawdu'i, bukan tafsir tahdiri. Tafsir tahdiri dari surah yang biasa kita baca ya, surah Al-Baqarah ya. Pagi ini kita akan bahas tentang tafsir mawdu'i, yaitu kita ngambil satu tema, kemudian nanti kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Tema kita pagi ini adalah menjadi pribadi yang amanah. Sebagaimana kita ketahui dalam akhir ayat 184 surah Al-Baqarah, Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Jadi kita harus yakin dan percaya dengan firman Allah ini, bahwa puasa yang kita jalani bukan dimaksudkan oleh Allah agar kita menjadi tersiksa, agar kita menjadi lemah, sakit dan lain sebagainya. Kita harus yakin dan percaya 100% bahwa puasa itu adalah untuk kebaikan kita. Percaya dengan firman Allah ini bahwa puasa itu adalah untuk kebaikan kita. Di antara kebaikan puasa itu adalah puasa ini menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang amanah. Karena puasa membangun kejujuran diri kita. Yang kejujuran itu adalah asas utama seseorang yang memiliki kepribadian yang aman. Ketika kita berpuasa, kita tidak berani melakukan hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, walaupun dikala sendirian, walaupun dikala tidak ada yang melihat. Itu tidak kita lakukan. Ini karena perkara kejujuran diri kita dan tanggung jawab ibadah kita kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa setiap kita itu merindukan hadirnya pribadi-pribadi yang aman. Betul. Setiap kita merindukan hadirnya pemimpin yang aman. Kita merindukan hadirnya karyawan yang amanah. Kita merindukan pedagang yang amanah. Kita merindukan ulama cendekiawan yang amanah. Kita merindukan masyarakat pada umumnya semua memiliki sifat amanah. Bayangkan apa yang terjadi kalau penguasa tidak amanah, kalau pemimpin tidak amanah. Yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran, akan banyak ya, menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, ya, terus mengkadani bawahan dan lain sebagainya. Begitu juga kalau karyawan tidak amanah, dia akan tidak loyal, dia tidak akan disiplin, akan tidak produktif, dan banyak kerugian lain. Begitu juga kalau pedagang atau pengusaha tidak amanah, yang terjadi ya, banyak kekurangan, banyak kecurangan untuk keuntungan pribadi. Misalnya mencampurkan bahan-bahan berbahaya. Belum lama di Sawangan ya, ada 15 anak yang keracunan. Satu orang tewas keracunan
cilok, ya, ajaran cilok, sampai ada yang tewas. Kemudian juga mencampurkan daging celeng, ya, daging babi hutan dengan daging sapi, itu karena tidak aman. Begitu juga kalau ulama tidak amanah, ya, para cendik-cendikia tidak amanah, itu yang terjadi adalah memberikan fatwa yang sesat, memberikan informasi yang salah, memutarbalikkan fakta, membodohi masyarakat. Ya, tidak ada amanah ilmiah. Ngeri gitu ya, kalau ulama, ustaz atau siapa saja yang mengaku berilmu, itu kalau tidak amanah, dia mengatakan misalnya ini firman Allah, padahal Allah nggak mengatakan. Ini hadis Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan. Makanya Nabi mengancam orang yang mengatakan sesuatu atas namaku, fayatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pilih tempatnya, kaplingnya di neraka. Sampai begitu. Tetap saja banyak yang mengeluarkan hadis-hadis palsu. Amanah ilmiah. Kemudian amanah juga, ya, masyarakat umum juga kita harapkan, kita sangat mengharapkan mereka aman. Kalau tidak ada amanah, ya, kita mau cukur rambut aja ngeri, gitu ya. Kalau cukur kan pakai pisau, ya, pakai alat yang tajam, ngeri kita kalau dia tidak amanah. Jadikan bakpao kita. Tukang parkir juga begitu. Ya, pernah saya mendampingi teman yang mau parkir mobil, itu sepertinya kurang dipercaya. Gitu. Mundur, masih jauh nggak? Enggak, tukang parkirnya. Terus aja Pak, kan juga kalau mentok terasa. Kalau mentok terasa. Tadi yang tukang cukur ada juga pengalaman teman itu, dia percaya saja ketika habis dicukur kemudian dia apa? Dipijat, ya, dipijat, kemudian diputar-putar lehernya. Itu akhirnya diputar-putar, lehernya nggak bisa nengok lagi tuh. Seminggu begini. Hanya hati-hati kita, ya, kalau nggak merasa yakin gitu, ya, dan jangan pakai diputar-putar lah, ya, pijat aja. Jadi amanah itu, ya, sangat kita perlukan hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau amanah ini tidak ada, maka kata Rasulullah, idza duyi'atil amanah, dalam hadis Bukhari Muslim, ya, idza duyi'atil amanah fantadhir sah. Kalau amanah itu hilang, kalau amanah itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat, fantadhir sah, maka tunggulah kehancuran. Kehancuran. Jadi tidak lagi ada saling percaya di antara masyarakat. Yang ada saling curiga. Tidak lagi ada tolong-menolong. Yang ada, ya, saling bermusuhan dan sebagainya. Ya, sekarang kita minjem uang gitu, ya. Itu kenapa pakai apa namanya? Pakai jaminan, ya. Pakai macam-macam itu jaminan. Itu karena tidak lagi kepercayaan, sudah hilang, ya. Tidak seperti dulu, ya. Jadi kalau kepercayaan sudah hilang di masyarakat, yang ada itu adalah saling curiga, saling, ya, tidak lagi ada ta'awun, ya. Misalnya masyarakat Irak, ya, itu tidak lagi ada saling percaya di antara mereka, ya, saling berperang, saling membunuh. Itu juga masyarakat Syria, ya, masyarakat Mesir. Itu karena amanah tidak lagi ada. Rasul sudah mengatakan, idza duyi'atul amanah fantadhir sah. Kalau amanah sudah tersia-sia, maka tunggulah kehancuran masyarakat.
Oleh karena penting kita memahami amanah. Secara bahasa, amanah itu artinya adalah orang yang memiliki pribadi amanah itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipercaya, orang yang terpercaya, kemudian orang yang bertanggung jawab, dan orang yang bisa memikul beban. Itu orang yang memiliki pribadi amanah. Orang yang bisa memikul beban yang diamanahkan, yang dipercayakan kepadanya. Kalau sifat amanah ini sudah melekat pada seseorang, pada kepribadiannya, maka orang tersebut digelar apa? Al-Amin, jadi digelar Al-Amin. Seperti halnya siapa? Rasulullah SAW itu diberi gelar oleh masyarakatnya Al-Amin, ya, karena beliau orang yang sangat dipercaya, meskipun ketika itu belum menjadi nabi, meskipun ketika itu belum menjadi rasul. Beliau diberi gelar Al-Amin karena beliau sangat dipercaya, sangat bertanggung jawab, sangat menjaga dan memelihara barang-barang yang dititipkan kepadanya. Jadi Nabi itu yang menjadi tempat penitipan barang ya, di zaman dahulu ya. Disebut Al-Amin. Dalam surah An-Nisa ayat 58 ya, itu Allah sudah memerintahkan kita untuk menjalankan amanah. Allah menyatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian an tu'addul amanat, untuk menjalankan amanah itu ila ahliha, menyampaikannya kepada yang berhak untuk menerima. Allah ya'murukum, jadi memerintahkan. Allah sudah memerintahkan. Ini perintah dari Allah agar kita semua menjalankan amanah. Ya, ini ayat surah An-Nisa ayat 20. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya, menyadarinya. Ini larangan khianat. Ini lawan dari sifat amanah itu adalah khianat. Kemudian dalam ayat yang sama di surah yang berbeda, yaitu surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 8, dan juga surah Al-Ma'arij ayat 32. Itu Allah menyatakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Oh. Salah satu kriteria atau ciri ahlu surga, ciri penghuni surga itu adalah mereka yang terhadap amanah-amanah dan janji-janji mereka itu mereka mereka menjaga, memelihara. Jadi penghuni surga itu, orang yang kelak akan mendapat keridhaan Allah itu adalah mereka yang senantiasa menjaga amanah dan memenuhi janji-janji. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita kalau kita ingin meraih surganya, kalau kita ingin mendapat keridhaannya, kecuali kita harus memiliki pribadi yang aman. Sangat jelas, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang yang suka melanggar janjinya, orang yang tidak bisa menepati amanah, suka khianat, itu sangat tipis kemungkinan masuk surga. Tipis.
Oleh karena menjadi pribadi yang amanah itu merupakan suatu keharusan, ya, harus kita lakukan. Ketika kita memiliki kepribadian yang amanah, ini bukan hanya kemaslahatan untuk masyarakat kita, bukan hanya keuntungan untuk masyarakat kita pada umumnya, tapi juga berpulang keberkahannya, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Jadi kita yang memiliki kepribadian amanah itu akan keberlimpahan barokah dan kebaikan untuk kita. Kalau dalam bahasa bisnisnya itu, amanah itu nama baik, ya. Dalam bahasa bisnis, amanah itu nama baik. Sekali orang percaya kepada kita, ya, karena keamanahan kita, maka orang akan terus percaya kepada kita. Orang akan terus memakai jasa kita. Orang terus akan membeli produk kita, akan belanja di warung atau di toko kita. Orang akan terus mau mendengarkan omongan kita, bahkan mau mengikuti instruksi atau perintah dari kita. Itu kalau kita memiliki kepribadian yang amanah. Ya sebaliknya, kalau ya, naudzubillah, suatu ketika kita berkhianat, itu nama baik kita hancur, ya, reputasi kita hancur. Orang nggak mau lagi, ya, mendengar kata-kata kita. Orang nggak mau lagi belanja di warung kita, mempercayai atau nggak mau lagi memakai jasa kita. Itu karena nama baik kita sudah rusak. Bahkan jasa-jasa kita bisa saja diabaikan. Ya, walaupun kita udah banyak prestasi, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, namun kita berkhianat. Udah habis semua itu. Ya. Seperti para, ya, misalnya contohnya, ya, para gubernur atau para wali kota yang tersandung korupsi misalnya, itu jasa-jasanya habis, kebaikan-kebaikannya udah habis. Yang ada tinggal keburukannya, nama baiknya habis, karirnya hancur. Jadi sungguh bahwa amanah ini sangat dahsyat, sangat azim, sangat luar biasa. Di setiap kita harus, ya, berusaha untuk memiliki pribadi yang amanah, karena ini modal hidup kita. Ini modal hidup kita, nilai diri kita. Di sini ada pada apakah kita memiliki sifat atau kepribadian yang amanah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 upaya yang mungkin bisa kita jadikan pegangan agar kita bisa memiliki kepribadian yang amanah. Yang pertama, kita harus yakin bahwa amanah itu adalah karakteristik atau sifat dasar kita sebagai manusia. Jadi amanah itu adalah sifat dasar manusia. Dalam surah Al-Ahzab, ya, di ayat yang terakhir surah Al-Ahzab, Allah menyatakan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab ayat 70. Kami pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnah. Langit, bumi dan gunung tersebut menolak untuk memikul amanah itu, merasa keberatan untuk memikul amanah. Fahamalaha insan, wahamalaha insan, kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Padahal manusia itu
Innahu kana zaluman jahula. Banyak berbuat zalim dan banyak melakukan kebodohan. Padahal manusia itu adalah makhluk yang lemah. Padahal manusia itu makhluk yang kecil, makhluk yang kerdil, makhluk yang suka berbuat kesalahan. Tetapi ya, dia dipercaya, diberikan kesanggupan untuk memikul amanah itu. Jadi amanah itu adalah sifat asli kita, sifat asli manusia. Ya, kalau kita mendengar cerita orang yang amanah, itu kita merasa senang. Misalnya kisah nahkoda ya, yang menyelamatkan penumpang-penumpangnya. Dia nggak mau naik sekoci, ya, meninggalkan penumpang-penumpangnya ketika kapalnya mau tenggelam. Dia persilahkan penumpang-penumpangnya naik. Dia nggak rela kalau ada penumpangnya yang mati tenggelam, kalau dia nggak mau. Kemudian juga kita kagum dengan misalnya sopir bis yang menyelamatkan penumpangnya karena remnya belum, ya, dia bisa bertahan kan, kalau loncat. Itu kita kagum dengan kisah-kisah orang yang berbuat amanah. Di sana belum lama ada office boy yang menemukan apa? Menemukan uang dalam jumlah yang banyak, jutaan di kantong kresek di tempat sampah. Mau dibuang sampai kemudian uang, ternyata uang dikembalikan. Ini sungguh suatu amal yang mulia, sehingga sampai Ustaz Anis Mata itu memberikan apresiasi kepada orang tersebut sampai diberangkatkan umum karena sifat amanahnya. Jadi ketika kita mendengar cerita orang-orang yang amanah itu, diri kita merasa kagum, merasa salut. Itu menunjukkan kita mencintai amanah. Sebaliknya ketika kita mendengar cerita orang yang khianat, itu kita merasa muak, gitu ya, merasa enak. Ya, seperti kasus tenggelamnya ferry ya di mana, di Korea itu ya, itu sampai nahkodanya sampai bunuh diri itu, ya, karena malu bisa menyelamatkan penumpang karena dianggap tidak amanah. Jadi amanah itu adalah sifat asli kita, sifat dasar kita. Walaupun orang non-muslim itu mereka memiliki sifat amanah. Tetapi kita sebagai orang beriman, ketika kita memiliki sifat amanah itu bukan karena nama baik, bukan karena manusia. Barangkali kalau orang-orang tidak beriman itu mereka memiliki sifat amanah karena nama baik, karena ada pamrih. Tapi kalau kita orang beriman, cukup karena Allah memerintahkan kita, cukup karena perintah dari Allah, karena menjalankan perintah dari Allah. Tidak perlu sanjungan dari manusia, tidak perlu ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan nama baik dan lain sebagainya. Ya. Jadi berlaku amanah itu adalah bagian utama dari karakter kita. Ini kita harus yakini. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menjaga amanah ini, kita harus berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dalam surah Al-Ahzab, kembali surah Al-Ahzab ayat 41, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan sebanyak-banyak, katsiran. Kenapa kita harus memperbanyak zikir kepada Allah dalam kaitannya dalam menjaga amanah ini atau melihara amanah ini? Karena manusia itu ada syahwat, ada godaan-godaan dari internal dirinya. Dalam diri ada syahwat, ada keinginan-keinginan untuk khianat, ada keinginan-keinginan untuk tidak bertanggung jawab, ada syahwat dalam diri kita.
ada kecenderungan uh, untuk mengkhianat, untuk membuat khianat. Syahwat kita kan lebih besar dari kemampuan kita, lebih banyak dari umur kita, syahwat kita, keinginan kita. Nah, dengan puasa ini alhamdulillah syahwat kita itu diredam, ya, dikendalikan. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika ada dorongan syahwat itu, ya, kita ingat bahwa ini suatu pelanggaran, bahwa ini melawan Allah, melawan Rasul, maka ada rem gitu ya, untuk kita tidak berbuat khianat. Kemudian juga kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena ada faktor lain yang mempengaruhi kita, yaitu adanya setan. Faktor eksternal, faktor luar, itu setan yang menginginkan kita berkhianat. Ketika kita berzikir kepada Allah, jadi kita mendapatkan penjagaan, pemeliharaan. Dalam sebuah hadis ya, disebutkan ketika kita keluar rumah, kita baca apa? Doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kata Nabi, siapa yang membaca doa tersebut itu hufita, dia akan dicukupkan, dia akan dijaga, akan dipelihara. Maka dalam riwayat yang lain, ketika seseorang membaca doa tersebut ketika keluar rumah, itu setan itu berkata kepada temannya yang mau mengikuti orang tersebut, jangan diikuti dia, jangan diikuti. Dia udah dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Percuma ente ikuti dia, gak bakal berhasil. Penjagaan dari Allah. Setan alhamdulillah ya di bulan Ramadan ini dalam hadis disebutkan sufidat ya, diikat ya, diiketin gitu ya. Dia disuruh cuti, dia dipaksa cuti ya. Alhamdulillah. Dengan begitu kita terasa ya nggak seperti bulan biasa ya Ramadan itu, nggak seram rasanya. Jadi ada setan yang merongrong kita, yang menggoda kita, yang mengompori kita. Dan bisa jadi setan itu bukan hanya makhluk yang tidak terlihat, bisa jadi itu adalah istri kita, suami kita, atau pemilik kita. Nah, setan juga ada yang berasal dari manusia, ya, minal jinnati wan nas. Orang yang berbuat kesalahan itu diperiksa siapa temannya, siapa pendamping hidupnya, itu diperiksa. Barangkali dia yang mendorong, barangkali dia yang memotivasi. Itu minal jinnati wan nas. Oleh karenanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka kita diharapkan ya bisa memelihara amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa menjadi pribadi yang amanah adalah ta'widun nafs wa riyadhun, membiasakan diri untuk menjaga, membiasakan diri, melatih diri, terutama kepada para ayah, orang tua, itu membiasakan anak untuk amanah. Ya sekali-sekali bayaran sekolah itu kita suruh dia yang bayar, dibayar berapa enggak gitu ya, diberi kepercayaan. Disuruh belanja ya, kasih dia 10.000, suruh beli galon, saya nggak tahunya dibeli es krim gitu ya. Jadi latih anak kita, biasakan anak kita untuk amanah. Itu perlu ya, membiasakan diri untuk amanah. Dalam beribadah pun begitu. Dalam beribadah kita itu diperintahkan untuk amanah. Ya, walaupun tinggal ya 1 menit lagi atau beberapa detik lagi, jangan dulu azan kalau belum masuk waktu.
repot kita kalau ada muazin yang tidak amanah. Ya, karena dia capek, ya nunggu maghrib lama banget nih, azan duluan. Ya. Dan juga kita juga jangan senang dengan orang yang tidak amanah. Cari channel TV yang azan duluan yang mana? Cari-cari yang azan duluan. Jadi jangan ini ya, jangan terpedaya. Ini yang azan duluan ini dipantengin. Contohnya azan di sana ya, di Surabaya gitu ya. Jadi muazin itu harus amanah. Imam itu harus amanah. Ketika baca ayat itu kalau salah berhenti. Tunggu barangkali ada makmum yang membetulkan bacaan kita. Jangan merasa mentang-mentang makmum nggak pada hafal Quran. Nah, biar aja gitu ya. Saya baca semuanya semuanya. Nah, kalau kita salah berhenti. Jangan loncat atau jangan ditinggal. Harus amanah. Karena kalau jadi imam itu kita harus pede ya, ayat yang mau kita baca itu harus yakin kita sanggup menyelesaikannya gitu ya, sanggup apa gitu. Ya boleh saja ya, tarawih misalnya habis waladhdallin baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Boleh aja, boleh, nggak ada yang larang gitu. Tapi masa cuma Yasin doang ya, tambahinlah 3-4 ayat gitu ya. Al-Quran Hakim, Innaka Muslim, ayat. Jadi harus amanah dalam ibadah. Ini harus dibiasakan. Dibiasakan kita untuk bersifat amanah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi betapa agungnya ya, sifat amanah ini, sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan la dina liman la, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi orang mukmin, orang muslim yang tidak amanah itu seperti tidak beragama. Rasul ini nggak punya agama, dianggap kebohongan itu agama. La dina liman la, sabda Rasulullah SAW menyimpulkan betapa pentingnya kita menjaga, memelihara dan memiliki kepribadian. Inilah masalah yang dapat saya sampaikan. Menjadi pribadi yang amanah sebagai buah manis dari puasa kita. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu hati kita semua untuk memiliki pribadi yang amanah hingga akhir hayat kita, sampai kita menutup mata kita menghadap Allah dalam keadaan bisa menjaga amanah yang dipercayakan Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Barangkali ada sesi tanya jawab. Saya pesan. Baik, jazakallah khair Ustaz yang telah menyampaikan temanya menjadi pribadi yang amanah. Bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi pertama atau termin yang pertama. Waalaikumsalam. Tapi pada kenyataannya dalam realitas kehidupan sehari-hari saya gitu, saya kadang-kadang menemukan hal-hal yang berbenturan, misalnya berbenturan dengan sesama pengurus atau dengan warga. Nah, sekarang ini persoalannya
kadang-kadang saya di satu sisi pengen apa namanya berbuat amanah tadi gitu, arti jujur tadi. Tapi kan akhirnya kita berbenturan dengan kalau kita berbicara ini, aku takutnya air tetangga kita atau air pengurus kita, keluarga kita terangkat gitu. Nah itulah kadang-kadang yang saya alami gitu. Nah, jadi saya tanyakan bagaimana sikap kita sebagai orang muslim, sebagai orang ini yang untuk wilayah yang kecil aja dulu lah, RT atau RW atau aturan di negara. Apakah kita sebagai orang muslim kita berdiam diri atau melarikan diri dari hal-hal yang seperti ini, atau kita lawan atau tidak bisa? Jadi bendahara itu dalam bahasa Arab disebut amin, aminul man. Aminul man orang yang dipercaya memegang uang. Kalau bahasa kita bendahara. Dalam bahasa Arab disebut aminul man. Kalau sekjen itu disebut aminul am, ya. Seperti sekjen PBB, ya. Atau sekjen apa saja disebut aminul am. Ya, amin itu, ya. Jadi Bapak sebagai aparat ya, orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk di wilayah tertentu, misalnya di lingkungan RT, yaitu memegang amanah, memegang mungkin kalau bendahara itu keuangan warga, ya, itu berkewajiban untuk dijaga amanah tersebut. Jangan sampai kita selewengkan, kita tilap dan sebagainya. Kita belum teruji ya untuk pegang uang banyak. Mungkin saja ketika kita megang uang miliaran atau triliunan, kita nggak tahan, nggak aman. Ini baru uang warga saja ya, mungkin nggak begitu banyak. Ini sebagai latihan. Nah, sebagai apa namanya orang yang dipercaya untuk menjadi pejabat, ya, walaupun bagaimana bendahara itu pejabat juga bersama dengan RT, gitu kan. Itu berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan di masyarakat, di wilayah kita. Itu berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan. Jangan apa namanya membiarkan adanya kemudorotan. Jangan berdiam diri. Misalnya ada warga yang tidak melaporkan diri, ada warga yang statusnya tidak jelas, itu suami istri atau bukan, itu harus diungkap, harus ditanyakan, harus didatangi. Jangan dibiarkan, itu adik kakak atau bukan. Misalnya ada yang tinggal perempuan sama laki-laki sama perempuan, suami istri atau bukan, ya, itu perlu ya. Sebagai warga kita jangan membiarkan. Jadi itu sebagai bentuk kita menjalankan amanah itu. Jadi jabatan itu amanah, kepercayaan. Jadi ketika kita lari, kita nggak mau peduli dengan lingkungan kita, itu berarti kita nggak aman. Ya, orang percaya sama kita itu karena ya dianggap kita bisa menjalankan tugas itu, amanah tersebut. Makanya orang-orang ulama-ulama terdahulu ya, orang-orang soleh di zaman dahulu itu ketika dikasih posisi atau jabatan itu keberatan, merasa keberatan, menolak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika diangkat sebagai khalifah menangis, merasa berat, menangis, ya nggak sama. Ya bukan seperti sekarang ya, berlomba-lomba berebut jadi pemimpin. Kemudian Zaid bin Thabit itu ketika dipercaya untuk memimpin penulisan wahyu, itu merasa keberatan luar biasa. Dipercaya untuk menulis Al-Quran. Ya, pertama kali Al-Quran ditulis di zaman dihimpun di zaman Utsman bin Affan. Itu Zaid bin Thabit itu mengatakan, saya lebih sanggup memindahkan Jabal Uhud, Gunung Uhud daripada harus menulis Al-Quran. Karena beratnya tanggung jawab. Takut kalau ada ayat atau firman Allah yang terlewat,
ada huruf yang hilang, itu merasa sangat tanggung jawab sangat berat. Oleh karenanya dengan meminta bantuan kepada Allah, meminta kesepakatan dari warga ya, agar kita tidak salah, itu perlu ada musyawarah, ada kesepakatan. Kalau ini bagaimana? Itu dalam rangka menjalankan amanah. Jadi jangan sampai kita lari, ya. Jangan sampai kita sepertinya nggak mau peduli. Gitu. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, mungkin kita perlu bantuan orang, perlu minta bantuan tokoh dan lain sebagainya. Jadi jangan dibiarkan ada kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau itu berkaitan dengan jabatan atau amanah yang dipercayakan, saya kira itu jawaban singkat saya. Ya, ada lagi? Baiklah. Ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak sadar bagaimana seandainya ada istilah bohong, bagaimana sikap kita atau perilaku kita terhadap kita bohong tapi untuk kebenaran memang tidak ada jalan lain. Jadi kalau berbohong untuk kemaslahatan, untuk kebenaran itu dibolehkan. Sebagai contoh misalnya istri kita masak sayur ya, keasinan gitu ya. Kemudian kita bilang, ketika tanya gimana, ya, ayah rasanya gimana, enak gitu ya. Jangan sampai menyinggung gitu ya, perasaan agak enak nih masak, agak becus masak gitu. Jangan sampai begitu, itu kemaslahatan. Jadi kita harus menahan diri ya. Mungkin nanti dengan bahasa yang halus tentunya ya. Kalau besok mungkin garamnya ukurannya ini gitu ya. Ya artinya kita jangan, situ boleh berbohong. Kita minum kopi ya, asin ya, atau enggak biasanya manis tapi biasanya asin. Itu ya jangan ketika ditanya boleh berbohong. Itu untuk kemaslahatan. Kemudian ada orang yang mengejar seseorang masuk ke rumah kita atau ke tempat kita mau dibunuh. Kita tahu orang yang mengumpet ini orang baik, orang yang kita kenal orang baik, itu boleh kita bunuh. Ya. Boleh kita tidak berlaku jujur di situ. Ada orang yang lari kemari? Tidak ada. Nah, itu boleh. Atau ada orang yang bertanya kepada kita, Pak, di mana ada layar tancap dangdutan? Itu udah gak ada sekarang ya, udah dangdutan. Nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Padahal kita tahu ada di Jamrut atau di mana gitu. Nggak tahu, kita nggak tahu. Ya, itu boleh ya, berbohong untuk kemaslahatan. Atau untuk mendamaikan orang yang bersengketa atau mendamaikan orang yang bermusuhan. Misalnya ya Bapak Anu kirim salam sama dia, padahal dia nggak kirim salam apa gitu. Kemudian kita datang lagi ke Bapak yang ada lagi, Bapak Anu yang kirim salam apa, kirim salam sama yang berdamai. Itu boleh, ya, itu boleh. Berbohong untuk kemaslahatan dalam agama dibenarkan. Ya ada hadis-hadis yang berkaitan dengan itu ya. Ada hadis sholihin, ada bohong yang dibolehkan. Ya silakan Bapak, silakan ya. Bapak namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permintaan kegiatan yang melibatkan beberapa orang. Saya anggap 10 orang kita ini 10 orang. Namun karena melihat situasi yang selama musim, saya melibatkan lebih dari 10, bukan saya 20 gitu. Tapi dari kegiatan 10 itu sudah tertulis nama-nama si A sama si B gitu. Dan selesai kegiatan itu mendapat misalnya dana ya. Tenaga tersebut kan untuk 10 tapi kan yang terjadi dari 10 ya kemudian akhirnya
mengupayakan supaya semua terbagi rata. Amal 10 orang, tapi bergantung diri 20 orang. Itu pertanyaan, amal tidak? Dia tadi begini, Anda dari 10, oke 10. Ternyata yang hati tidak 10, hanya 8 orang. Tapi anggaran itu 10 orang. Akhirnya yang 2 itu, apa wajib diberitahu tidak? Iya. Itu yang aman, terima kasih. Iya, memang itu sering terjadi ya di instansi-instansi seperti itu, keadaannya seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang karena solidaritas ya, kemudian juga bagi-bagi rezeki ya, apalagi jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang itu sifatnya ta'awun ya, sifat ta'awun kalau menolong gitu. Misalnya rekan kita yang tidak ikut kegiatan ini, orang yang harus tolong, misalnya dia honorer atau dia supir, dia orang yang ikut menyukseskan acara kita, yang ikut ada andil walaupun nggak begitu banyak, tapi dia punya andil, maka tapi tidak ada namanya di sini karena jatahnya hanya untuk 10 orang di sini. Tapi dia punya peran di sini. Nah, ini dia berhak untuk kita usahakan dia mendapatkan bagian. Karena itu kan kebijakan kita, kebijakan pimpinan. Itu kebijakan pimpinan itu bisa saja mengubah apa yang sudah disepakati. Itu tergantung dengan situasi. Jadi tidak saklek, tidak tidak berarti ini tidak amanah, tidak berarti ini khianat. Ini tergantung dengan tadi situasi dan keadaan. Misalnya narasumber itu tidak dapat kamar, kalau ada kegiatan ya, tidak ada dapat kamar, tapi ini orang jauh, narasumbernya orang jauh. Akhirnya bagaimana caranya agar dapat kamar? Maka misalnya teman kita yang tidak ikut, tetap namanya ada, dia memakai kamar teman kita. Jadi itu kebijakan dari pimpinan ya, dari pimpinan yang mengatur kegiatan tersebut. Secara bahasa tadi, secara ta'arif atau definisi amanah itu tidak amanah, tetapi ini berkaitan dengan kebijakan yang kita sepakati, bersama. Ya. Ada unsur ketidakjujuran di situ, ada unsur kebohongan di situ, tapi itu seperti Bapak tadi ini ya, kebohongan yang ditolerir yang untuk kemaslahatan. Saya kira jawaban seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan, silakan ya. Nah ini musuh semua nih, musuh. Ya semoga ada lagi. Ada lagi Pak, sebelum kita tutup kajian subuh pada pagi ini. Ya kalau tidak ada, semoga kita lagi ada manfaatnya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan rezeki yang halal yang barokah ya. Ada yang haram yang terkait dengan sebagainya, mudah-mudahan memberkahnya. Mudah-mudahan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna Allahumma amina bihalalika haramika bita'atika an-nasrika wa an-nasrika Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul zakkaha Allahumma aslih syu'unana kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.